Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira sami'an basira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin arsalahu Allahu linnasi kaffatan basyiran wa nadhira wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi alladzina nasharu liwa al-islami fakana dhaw'an mustanira, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Barakah Ustaz Haji Aminuddin Syahan Mata'anallah bituli hayatin. Yang saya hormati para sesepuh, para orang tua, seluruh jamaah, bapak-bapak, mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini di Masjid Al-Barakah Kaliabang, Bekasi Utara, mudah-mudahan senantiasa diberikan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita buka ta'lim hadis pada malam hari ini dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada malam hari ini kita akan membacakan beberapa hadis terkait dengan kemuliaan bulan Rajab, di mana sekarang kita berada di bulan Rajab. Tadi juga sudah kita dengarkan pembacaan doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kita semua keberkahan di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikan kami semuanya untuk bisa beribadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan doa kita ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullah taala rahmatan wasi'atan meriwayatkan hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakrah namanya Nufai' bin Harith. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zamana, sesungguhnya zaman, waktu, masa, qad istadara, telah berputar, kahayatihi, seperti keadaannya waktu yang memang terus berputar. Yauma khalaqallahu as-samawati wal arda, sejak hari, sejak saat, sejak waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Di situ waktu berarti berjalan sampai detik ini, sampai hari kiamat kelak.
Nabi sabdakan as-sanatu 12 syahran. 1 tahun ada 12 bulan. Minha dari 1 tahun yang 12 bulan isinya arba'atun hurum. Ada arba'atun 4, maksudnya 4 bulan. Hurumun yang terhormat. Nabi sebutkan salasun mutawaliyatun. Yang 3 ini berurutan penyebutannya. Dzulqa'dati, pertama bulan Dzulqa'dah. Wa Dzulhijjati, yang kedua bulan Dzulhijjah. Karena memang habis bulan Dzulqa'dah bulan Dzulhijjah. Habis itu balik lagi. Wal Muharramu bulan Muharram, bulan pertama. Itu yang dimaksud dengan mutawaliyatun dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, tinggal 1. Tadi kan arba'ah, 4 hurumun yang terhormat. Yang 1 itu sabda Rasulullah SAW, wa rajabu mudhara alladhi baina jumadai wa sya'bana. Bulan Rajabnya Mudhar, bulan Rajabnya Mudhar. Mudhar itu datuknya Rasulullah SAW yang di atas. Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kan dulu mah kita di Kaliapang bacanya Barzanji. Ada wa ba'du fa aqulu wa sayyiduna wa nabiyyuna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad. Dulu ya, Barzanji paling top udah kita. Nah, itu kan disebutkan di situ nasabnya Rasulullah SAW sampai Adnan. Nah, ini ada bulan Rajab, Nabi kaitkan dengan kakek datuk beliau, wa rajabu mudhara. Rajabnya Mudhar, alladzi baina jumadai wa sya'bana, yang terletak di antara 2 bulan tadi. Ada Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan Sya'ban. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan Mudhar, karena datuknya Rasulullah lah, di mana kemudian dikenal ini bulan Rajab sebagai bulan yang terhormat di kalangan bangsa Arab, di masyarakat yang saat itu jauh belum dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedikit saya sampaikan, orang Arab itu kalau udah masuk bulan Rajab, genjatan senjata. Ini orang Arab jahiliyah, nggak perang, nggak bunuh-bunuhan, malah bagaimana bisa menjamu musuhnya. Jadi ada yang unik, bahkan aneh. Jadi kalau masuk bulan Rajab, ini orang Arab baik-baikan. Ntar udah selesai berantem lagi. Arab, tapi itu Arab zaman jahiliyah. Ya, saking dihormatinya oleh orang Arab itu bulan Rajab. Awal nih, pertama kali yang mempelopori itu datuknya Rasulullah SAW yang bernama Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan pastinya itu adalah punya nasab sampai Nabi Ibrahim alaihi salam. Kan kita baca juga tuh dalam Barzanji rawi wa Adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyyah. Itu yang namanya Adnan menurut para ahli nasab, yang punya ilmu nasab sudah sangat populer. Ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntamah. Itu nasabnya sampai Nabi Ismail alaihi assalam. Nabi Ismail ya putranya Nabi Ibrahim. Makanya ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga terjadi di bulan Rajab. Nabi itu diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datuk beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu lihat Nabi Ibrahim itu beliau serasa berkaca sendiri. Kenapa? Kok mirip banget sama saya?
Dan Rasulullah SAW sampaikan ketika sampai ke bumi lagi kepada para sahabatnya, Nabi Ibrahim ini aktaru syabahan biswahibikum, aktaru yang paling banyak syabahan miripnya biswahibikum dengan sahabat kalian. Maksud sahabat itu Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi kan kalau menyebut yang beriman kepada beliau sahabatku, bukan muridku. Itu saking tawaduknya Rasulullah SAW. Abu Bakar sahabatku. Sahabat kan bahasa kita kan teman. Umar sahabatku. Karena tawaduknya yang luar biasa dari baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun beliau Nabi, bahkan Nabi yang paling agung, Rasul yang paling utama, itu kalau jalan gak mau di depan sendirian. Nabi Muhammad kalau jalan semua diajak sini di depan, kecuali kalau lagi ganggu jalan. Nabi Muhammad gak mau jalan sendirian di depan, diajak sini bareng. Akhlak yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Kembali lagi kepada bulan Rajab. Ternyata bulan Rajab ini langsung disebut kehormatannya oleh Rasulullah SAW. Gak nanggung-nanggung. Riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Istilah dalam ulumul hadis, ilmu hadis, muttafaqun alaih, disepakati riwayat hadisnya. Nah, dalam ilmu hadis, kalau hadis itu disepakati riwayatnya oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka hadis itu ada fi a'la qimmatis sihah, ada di puncak sahih hadis. Itu standar baku ilmu hadis. Hadis kalau dari riwayat sama Imam Bukhari dan Muslim, dah, kalau ada jangan dibahas. Kenapa? Itu udah kelar, udah ada di puncak sahih hadis-hadis yang diriwayatkan sampai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu dari kemuliaan yang riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim ternyata tentang kemuliaan dan kehormatan bulan Rajab. Nah, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini karena beliau sedang menjelaskan ayat Quran. Bukan lagi dijelaskan oleh pakar tafsir, bukan. Rasulullah langsung yang menjelaskan itu ayat. Bukan pakar tafsir yang lain. Ibnu Katsir, Imam Nawawi, Imam Tabari, Imam Qurtubi, Imam Baydawi, enggak. Nabi Muhammad bersabda tadi, beliau sedang menjelaskan ayat 36 dalam surah At-Taubah. Itu surah ke-9 dalam urutan Al-Quran, di mana Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Artinya inna iddatash syuhuri, sesungguhnya bilangan jumlah bulan indallah, di sisi Allah, jumlahnya ada berapa? 12 syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah, di dalam ketentuan Allah, di dalam takdir Allah. Sudah ditentukan bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Allah berfirman, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada arba'atun, 4 hurum yang terhormat bulan. Kan kalau kita baca ayat itu dalam surah At-Taubah ayat 36, nggak ada penyebutannya. Dalam firman Allah, lah bulan apa aja itu yang 4, yang terhormat. Karena biar jelas, kata kita orang Bekasi, biar dantang, biar kita tahu yang dimaksud dalam firman Allah 4 bulan yang terhormat itu apa saja.
dijelaskan langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah tadi kita baca. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini berarti kehormatan bulan Rajab itu Quran hadis. Bukan lagi kaul atau penjelasan para ulama dari ijtihad para ulama. Langsung Allah, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita ini sedang berada di bulan yang dihormati Allah dan kehormatannya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berarti harus punya sikap juga yang terhormat, artinya menghormati bulan yang dihormati Allah dan dihormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara menghormatinya bagaimana? Dengan A, B, C, D atau gimana? Cara menghormatinya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibebaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan zikir, salat sunnah, atau dengan puasa misalnya. Nah, ada hadis riwayat Imam Muslim. Berarti di dalam Sahih Muslim. Karena riwayat ini ada mata rantainya terkait dengan bulan Rajab, jadi saya sampaikan kelengkapan dari mata rantainya. Jadi ada seorang perawi hadis di dalam Sahih Muslim. Kalau kita ingin membuka atau karena ini di live streaming, ini bukan kemauan saya, beliau yang minta. Mungkin ada yang lihat di Facebook gadgetnya masing-masing. Mungkin yang di rumah bisa, atau pengen tahu yang di rumah. Ini kan yang nonton kan nggak tahu kita siapa aja, kan bisa jadi. Ya, sosoknya nggak tahu siapa aja bisa jadi nonton. Kalau kita ingin pengen tahu nomornya, orang sekarang kan pengen data apa-apa pengen. Jadi dalam Sahih Muslim itu kayak Quran ada ayatnya nomor sekian. Ada hadis tentang yang saya sampaikan ini nomor 1157. Nomor hadis 1157. Bagi di rumah kita sebut netizen yang ingin tahu nomor hadis ini. Babnya tentang bab puasa. Bab puasa. Terus ada sub. Jadi ada judul besar bab tentang puasa, ada subjudul biar data. Bab siyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghairi Ramadan. Bab tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di selain bulan Ramadan. Ada perawi hadis dalam riwayat ini namanya Imam Utsman bin Hakim. Utsman bin Hakim, bukan Utsman bin Affan. Utsman bin Hakim. Utsman bin Hakim ini generasi tabi'in. Imam Utsman bin Hakim. Tanya beliau kepada perawi selanjutnya, berarti generasi tabi'in. Namanya Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Beliau tanya kepada gurunya, Sa'altu Sa'id bin Jubairin an shaumi Rajabin wa nahnu yawma idzin fi Rajab. Aku bertanya kepada guruku, namanya tadi Sa'id bin Jubair, tentang puasa Rajab. Wa nahnu yawma idzin fi Rajab. Karena saat itu kami sedang berada di bulan Rajab. Tanya itu sama gurunya, puasa Rajab guru gimana? Ini ngomong hadis. Jadi Utsman bin Hakim tabi'in.
tanya dengan gurunya dari generasi tabi'in, namanya Imam Sa'id bin Jubair. Imam Sa'id bin Jubair ini ulama besar, pakar tafsir besar, perawi hadis besar. Sedikit saja, sedikit. Kalau cerita banyak kan enggak kelar-kelar waktu. Sedikit. Imam Sa'id bin Jubair ini ulama besar, pakar tafsir besar. Banyak riwayat beliau tentang penjelasan dari ayat surah yang kita baca di dalam tafsir Ibnu Katsir. Karena memang beliau salah satu rujukan dari ulama yang pakar tafsir, di samping tentu para ulama-ulama yang lain yang generasi tabi'in. Salah satunya Imam Sa'id bin Jubair. Beliau ini wafat dalam keadaan syahid, usia belum tua, 49 tahun. Syahid berarti matinya terbunuh. Beliau mati ini dibunuh. Yang bunuh bukan orang kafir, yang bunuh orang Islam juga. Panglima perang Bani Umayyah, namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Yang bunuh orang Islam. Jadi orang Islam berantem itu ya boleh jadi terjadi, boleh jadi ya. Jadi beliau dibunuh oleh orang Islam juga, namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ulama ini karena ada masalah yang terkait, panjang lah pokoknya. Balik lagi kepada riwayat hadis. Jadi Imam Sa'id bin Jubair ditanya oleh muridnya tentang puasa Rajab, karena waktu itu ada di bulan Rajab. Kemudian Imam Sa'id bin Jubair ini tanya lagi sama gurunya, berarti sahabat, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini memang keluarga kerabat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Abdullah itu kakeknya juga Abdul Muthalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW, ayah beliau Abdullah bin Abdul Muthalib. Koknya sama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini juga pakar tafsir besar, perawi hadis besar. Nah, ditanya ini oleh muridnya tabi'in. Sahabat tentu tahu dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian sahabat yang namanya Abdullah bin Abbas ketika ditanya tentang puasa Rajab, dan saat itu ada di bulan Rajab, beliau langsung meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa berpuasa, maksudnya puasa sunnah. Sampai kalau kita ini para sahabat lihat Rasulullah puasa sunnah yang terus menerus, ini Nabi kapan ya nggak puasanya? Karena saking seringnya Rasulullah SAW, rutinnya baginda Nabi Muhammad SAW melaksanakan puasa yang bukan wajib, puasa sunnah. Kemudian oleh pakar hadis besar Al-Imam An-Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, juga menulis kitab Hadis Al-Ba'in, memberikan penjelasan. Hadis riwayat Imam Muslim ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dengan begitu gamblangnya dan jelasnya dalam syarah Sahih Muslim, nama kitabnya Al-Minhaj. Nama kitabnya Al-Minhaj. Beliau jelaskan al-zahiru, yang zahir, yang gamblangnya, yang datanya, yang jelasnya. Anna murada Sa'id bin Jubair bihadzal istidlal an la nahya anhu fi shaumi Rajab. Ini Sa'id bin Jubair ngambil dalil dari hadis yang beliau riwayatkan sendiri tentang puasa Rajab, karena saat itu di bulan Rajab, bahwa orang berpuasa Rajab dengan niat puasa Rajab, bukan niat puasa hari Senin di bulan Rajab, bukan. Niat puasa Rajab
alla nahya anhu, sama sekali tidak dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan ini, saya expose di mana-mana karena tadi untuk memberikan penjelasan di tengah-tengah umat, karena banyaknya postingan di medsos dan di dunia maya bahwasanya hadis-hadis tentang puasa Rajab dan keutamaan bulan Rajab itu berkisar antara dhaif dan maudhu, palsu. Akhirnya sebagian masyarakat yang membaca postingan tersebut karena awamnya, nah tadinya udah mau puasa jadi takut. Kenapa? Dianggap bid'ah, hadisnya dhaif. Kalau kita mungkin orang di sini di Kaliabang udah biasa. Tapi kan orang Bekasi sekarang bukan cuma orang Kaliabang. Orang Indonesia, seluruh Indonesia ada di sini. Dengan berbagai latar belakang. Ada yang begini, ada yang begitu. Nah, makanya harus disampaikan kajian yang sifatnya murni dari Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW agar menjadi satu wawasan buat seluruh umat Islam, di mana bisa didengar atau dilihat apa yang sekarang kita sampaikan dalam pengajian hadis di Masjid Al-Barkah Kaliabang, Bekasi Utara ini. Makanya saya sebut Bekasi Utara, biar yang lihat nanti tahu itu pengajian di mana. Ini pengajian di Masjid Al-Barkah Al-Bahar, Bekasi Utara. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi satu yang sifatnya jelas. Kita mau ibadah apa, puasa, silakan. Tafadhol, monggo, mangga. Apalagi ada hadis lagi masih riwayat Imam Muslim tentang puasa di bulan yang masuk tadi kategori bulannya Arba'atun Hurum, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah di bulan Ramadan kita laksanakan itu puasa di Syahrullahil Muharram, di bulan Allah yang dihormati. Maksud hadis ini bukan sebatas bulan Muharram, tapi bulan yang juga dihormati oleh Allah. Ada 4 tadi. Itu masuk keutamaan puasa di bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalamnya bulan Rajab. Oleh sebab itu ada satu kalimat yang begitu indah yang disampaikan oleh ulama. Ini cerminan tentang kemuliaan Rajab, Sya'ban dan juga Ramadan. Namanya Imam Abu Bakar Al-Warraq. Imam Abu Bakar Al-Warraq. Imam Abu Bakar Al-Warraq yang mau kita sampaikan ini, kalimat beliau bisa kita baca di dalam referensi kitab namanya Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif. Kitab Lataiful Ma'arif itu ditulis oleh seorang ulama besar namanya Al-Imam Ibnu Rajab. Al-Imam Ibnu Rajab. Ini direkam sih, jadinya saya harus ngomong begini. Biasanya saya nggak begini, karena direkam di live streaming biar yang lihat jelas referensinya, kitabnya di mana saya sampaikan. Besok-besok kalau mau ini ngomong dulu, maksudnya setelah sebelumnya. Tadi udah izin. Bukan, sebelumnya 1 hari. Tadi kan ke Pongkong itu baru masuk, saya baru masuk sini, baru masuk masjid barusan ya, baru masuk mau sholat maghrib. Maksudnya ya besok mau pakai yang agak tenan lah, pakai jas gitu atau pakai gamis. Nah, balik lagi. Jadi Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq itu memberikan satu kalimat yang begitu indah.
tentang kemuliaan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Beliau sampaikan, beliau katakan, Syahrul Rajabin Syahrul Zar'i. Bulan Rajab itu bulan nanam. Maksudnya nanam kebaikan. Maksudnya kalau mau pengen misalnya baca Quran, jangan nungguin Ramadan. Sekarang. Dari sekarang ini kita udah mulai tanam gitu begini. Wa syahru Sya'bana syahrus saqyi li zar'i. Dan bulan Sya'ban itu bulan nyiram tanaman, ngerawatin maksudnya, mantepin. Wa syahru Ramadana, dan bulan Ramadan itu syahrul hasadi li zar'i, bulan manen tanaman. Jadi bukan mulai manen, udah manen pahala maksudnya, yang sudah tidak terhitung lagi tuh. Kita dapat rahmat pahala dari Allah berapa kalau kita misalnya infak di bulan Ramadan. Kita di bulan Ramadan sholat sunnahnya, tarawihnya, bahkan sholat wajibnya, itu udah nggak bisa dihitung. 10 kan? 100 kan? 700 kan? Sampai kelipatan tak terhingga, yang hanya Allah saja doang yang maha mengetahui. Kita mau dikasih berapa ini? Saking mulianya bulan Ramadan. Nah, kita di situ udah manen. Jangan adaptasi dulu ya. Kelamaan ketinggalan. Orang waktunya manen ini. Lu baru nanam. Dapat sih dapat, cuman kan kita pengennya yang banyak. Maksudnya begitu. Nah, ini buat ngingetin saya juga ya. Di bulan Rajab ini, ayo kita semuanya, apa yang dapat kita laksanakan berupa kebaikan, sudah kita mulai. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, kalau masuk Rajab puasa sebulan, Sya'ban sebulan, Ramadan emang wajib 3 bulan puasa berturut-turut full 3 bulan. Itu sahabat yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, putra, anak dari putranya atau anaknya dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Putranya sahabat, namanya Abdullah, soleh. Ya, bapak soleh, anak soleh. Mudah-mudahan anak cucu kita jadi anak cucu yang soleh, anak kita soleh, solehah. Cucu kita juga soleh, solehah. Boleh, boleh. Kalau kita lihat Rasulullah SAW, misalnya bulan Sya'ban, puasanya juga beliau banyak. Nanti kalau masuk bulan Sya'ban, kita bahas lagi tentang bulan Sya'ban. Itu beliau 1-2 hari nggak puasa. Tujuannya karena Rasulullah itu kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sengaja batal 1-2 hari untuk memberikan kesan kalau puasa Sya'ban sebelum Ramadan itu gak wajib. Nah, kalau Nabi nyontohin misalnya nih, full dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, kagak sama sekali buka, nanti umatnya kesian, gak kuat ngikutin. Saking sayangnya Rasulullah SAW. Makanya kalau tahajud Nabi gak ngomong gua malam, itu bukan kita mungkin. Kalau ada riwayat itu kesaksian. Misal ada riwayat dalam hadis, apakah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu kesaksian. Kesaksian para sahabat tentang sholat malamnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi mah gak nyuruh, ntar lu jamaah sama gua ya, kagak. Tapi kalau ada yang ikut, Nabi gak larang. Malah kita udah sering dengar ada sahabat yang ikut sholat tahajud bersama Rasulullah SAW, ternyata luar biasa lamanya. Rakaat pertama surah Al-Baqarah kelar, penting rukuk, terus Al-Imran, nah itu rakaat pertama. Bagaimana juga? Dikirain setelah kelar Al-Imran mau rukuk, surah An-Nisa. Coba kalau kita begitu, kuat bakal gak kita begitu? Ya, itu kesaksian dari
para sahabat yang ikut sholat malam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah itu sayang sama kita. Nabi sholatnya panjang, sholat sunnah, ya panjang. Kalau sholat berjamaah, Nabi nyuruhnya ringkas. Jangan panjang-panjang, walaupun hafal Quran. Nabi sholat fardu, sholat wajib. Zuhur, asar, ya, terus maghrib, isya, subuh. Nabi bilang, idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif. Kalau salah seorang dari kalian ngimamin banyak orang, falyukhaffif, yang ringkas. Menang-menang apa, juz apa, dibaca semuanya itu. Sholat isya apa sholat subuh ya jangan. Falyukhaffif, ringkas. Nabi bilang, Nabi kasih wejangan. Fa inna fihim as-saghira wal kabira wad du'ifa wadul hajati. Karena di belakang itu ada anak kecil, ada orang yang lemah, ada orang yang muda tua, ada orang yang sakit, ada orang dzal hajah lagi punya urusan, pengen buru-buru. Coba kalau udah sholat dia pengen punya urusan, tahu-tahu imamnya lama banget, Gagal. gendeng pasti, ngedumel udah pasti. Bisa-bisa karena dia kekesalan dibatalin. Bang Suhaib, bisa dibatalin kekesalannya. Nabi itu saking Nabi itu sayang syafaqah kepada umat beliau. Mudah-mudahan kita yang termasuk disayang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab ini saking mulianya, ini menjadi bulan di mana turun ayat dan juga beberapa ayat di antaranya. Dalam sejarah Islam itu ada peristiwa pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Sebab para sahabat Nabi Muhammad SAW waktu baru hijrah dari kota suci Makkah ke kota Madinah, tadinya namanya Yathrib, diganti sama Nabi Muhammad jadi Madinah. Kok diganti? Karena itu namanya jelek. Yathrib itu artinya porak-poranda. Yathrib bahasa Arab, arti Indonesianya porak-poranda alias berantakan. Mau kemana? Mau ke kota berantakan kan gak enak dengernya. Tapi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh cahaya, peradaban yang penuh cahaya, kan cakep. Makanya diganti menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis itu ada lagi beberapa nama selain Madinah. Kota Madinah itu punya beberapa nama. Ada namanya Thaubah. Thaubah itu artinya kota yang baik. Ada Thibah juga artinya kota yang bagus. Jadi ada beberapa nama yang diberikan untuk kota Madinah Al-Munawwarah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, 16 bulan lamanya umat Islam di kota Madinah kiblatnya Baitul Maqdis pada saat sholat 5 waktu dan juga sholat sunnah, sholat yang lain. Nabi sebenarnya hati beliau ini terbersit, pengen kiblatnya itu di mana? Pindahin ke Mekah, Ka'bah, Masjidil Haram. Tapi Nabi kagak ngomong. Maksudnya ngomong gak minta, ya Allah, aku minta kepada engkau kiblat pindahin aja. Hanya ada di dalam hati beliau, makanya beliau menengadai. Maksudnya berdoa tapi di hati. Permintaannya dari hati, nggak ada di lisan, nggak pakai lisan. Allah pastinya maha dengar. Allah mengabulkan apa yang terbersit di dalam hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat surah Al-Baqarah 144. Ini menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Ternyata terkait dengan pemindahan kiblat. Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Qad nara, kami benar-benar telah lihat. Allah maksudnya. Ada nak, kan Allah Maha Esa, kok ngomongnya nak? Kita, kami
Emang Tuhan banyak? Enggak. Tuhan qul huwallahu ahad. Sering di Quran ada ayat seperti itu. Padahal Allah satu, Maha Esa. Maksud Allah melibatkan kehormatan dan kemuliaan itu kepada kekasihnya, baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat beliau, kepada kita umat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi seringkali bicara Quran, ketika Allah berfirman tentang turun ayat ini, itu nggak pakai kata saya, aku. Misalnya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan itu Quran sebagai apa? Syifa, penyembuh. Bukan aku turunkan, tapi kami. Banyak itu di Quran. Padahal Allah yang berfirman, tapi bahasanya kita, kami. Tujuannya apa? Agar kita ini ketika baca Quran, ketika mengamalkan Quran, itu kita kalau baca, kalau ngamalin, berarti kita ini yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan Quran. Karena kita yang baca, kita dapat kemuliaan Quran, dan kita mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah karena Quran. Bukan artinya Tuhan banyak. Kok ayatnya banyak yang pakai na. Enggak seperti itu. Kayak ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Bukan qad ara, tapi qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan pindahkan kiblat yang kamu suka, yang kamu senang, yang kamu mau, wahai kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, ya Allah, Nabi Muhammad mulia banget. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang hadapkan wajah diri kemana? Syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Nah, waktu ayat ini turun, Nabi lagi sholat zuhur di tempat Madinah yang kita sekarang kenal dengan Masjid Qiblatain. Nabi lagi sholat 2 rakaat. Selesai 2 rakaat, kan masih ada 2 rakaat lagi. Jibril turun bawa wahyu ayat ini. Nah, Rasulullah ini sami'na wa ata'na, nggak pakai nunggu ntar sholat berikutnya. Di dalam sholat itu Nabi langsung pindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Makanya masjid itu disebut Masjid Qiblatain. Itu di Madinah. Dulu itu perkampungan Bani Sulaim dulu. Di zaman Rasulullah SAW, Nabi lagi sholat di sana. Karena beliau singgah di sana, turun ayat 144 di dalam surah Al-Baqarah. Makanya yang bagus itu kalau kita haji atau umroh, itu cakepnya ngaji kita. Jadi kita ke Kuba, dibacain Qurannya, dibacain hadisnya. Kita lagi jalan ke sini, ke kebun kurma misalnya, oh yang terkait dengan ini sabda Rasulullah SAW, itu akan lebih bagus, akan lebih indah, wawasan kita akan lebih banyak lagi terkait dengan apa yang ada di Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa. Jangankan yang banyak begitu, di Masjid Nabawi itu tiang-tiangnya kan ada tiang tuh. Tiang, itu kan banyak tiang. Di mana? Di Raudhah. Itu kalau kita nengok ke atas, itu tiang ada namanya. Ada Ustuwanatul Aisyah, Ustuwanatul Hirs. Ada di atas itu. Coba, ya siapa yang mau umroh nih? Ya yang mau umroh di sini, lihat nanti kalau ke Masjid Nabawi, masuk ke Raudhah, itu banyak tiang, tengok ke atas. Itu ada namanya. Itu di dalam bahasa Arab. Itu ada hadisnya, artinya ada sejarahnya, ada riwayatnya tiang-tiang itu. Kok namanya tiang itu? Ada itu. Kapan-kapan tahu kapan? Ya, itu terkait dengan tadi banyak
ilmu dari Quran dan juga hadis sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena udah masuk waktu Isya, yang mudah-mudahan yang sekelumit ini tentang penjelasan bulan Rajab, walaupun sebenarnya masih panjang, ya mudah-mudahan bisa menggugah saya dan kita semuanya untuk meningkatkan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.